Kasian kasian Just show her a little. Latar belakang terjadinya Perang Dunia I terjadi pada tahun 1914 dan berakhir pada tahun 1918. Penyebab umum terjadinya Perang Dunia I, yang pertama, ada persaingan ekonomi, politik, dan militer. Kondisi dunia sedang penuh konflik dan kekuasaan. Konflik antara negara-negara Eropa seperti Jerman dan Prancis, Jerman dan Inggris, serta Jerman dan Rusia. Dan yang kedua, munculnya persekutuan negara-negara Eropa. Persaingan ini membagi Eropa menjadi dua kekuatan besar yang berlawanan. Inggris, Rusia, dan Prancis berada di satu pihak. Sementara Jerman dan Kekaisaran Austria-Hungaria, akhirnya Jerman membentuk aliansi dual pada tahun 1879. Dan yang ketiga, ada terjadinya perlombaan senjata dan perebutan wilayah antara front-front saat Austria-Hungaria berhasil menguasai Bosnia-Herzegovina bekas Kekaisaran Ottoman Turki Utsmani. Karena ini Rusia Serbia marah dan mau balas dendam ke Austria-Hungaria. Dan yang keempat, adanya pengaruh Darwinisme untuk bertahan hidup dalam pertarungan. Perang Dunia I berlangsung dari tahun 1914 hingga 1918. Kronologi prosesnya adalah yang pertama, tanggal 28 Juni tahun 1914, Pangeran Austria-Hungaria Franz Ferdinand dibunuh di Sarajevo oleh seorang nasionalisme Serbia, Gavrilo Princip. Yang kedua, bulan Juli Agustus 1914, Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Serbia, memicu serangkaian perjanjian aliansi yang menyebabkan pecahnya perang antara kekuatan-kekuatan utama di Eropa, yaitu Sekutu Inggris, Prancis, Rusia, dan lain-lain, dan blok sentral Jerman, Austria-Hungaria, dan lain-lain. Yang ketiga, pertempuran besar terjadi di front barat, front timur, serta di wilayah Lautan Pasifik dan Timur Tengah. Yang keempat, tahun 1917, Amerika Serikat memasuki perang di pihak sekutu. Yang kelima, 11 November 1918, blok sentral menyerah setelah kekalahannya di medan perang. Perang Dunia I memiliki dampak yang luas terhadap sejarah dunia, termasuk dalam hal politik, ekonomi, dan sosial. Negara-negara yang ikut terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Jadi selama masa Perang Dunia Pertama itu negara jadi terpecah-pecah menjadi beberapa kubu. Yang pertama itu ada kubu Entente dan yang kedua itu ada blok sentral. Di dalam blok Entente itu terdiri dari Inggris yang dipimpin oleh Kaisar Wilhelm II, Prancis yang dipimpin oleh Ferdinand Foch, Serbia, dan Kekaisaran Rusia yang dipimpin oleh Tsar Nicholas II. Belakangan juga diketahui ada beberapa negara yang ikut bergabung seperti Italia, Yunani, Portugal, Rumania, dan Amerika Serikat yang dipimpin oleh John Joseph Percy. Sedangkan pada blok sentral itu terdiri dari Jerman dan Austria-Hungaria yang dipimpin oleh putra mahkota Franz Ferdinand. Belakangan juga diketahui ada beberapa negara yang ikut bergabung dalam blok sentral seperti Turki Ottoman yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk dan Bulgaria. Dampak bagi Indonesia, dampak Perang bagi Indonesia yang tidak pernah terlupakan yaitu adanya perubahan sosial. Dalam hal itu, wanita diberikan peluang dan kesempatan untuk bekerja di sektor yang biasanya didominasi oleh laki-laki, seperti sektor industri, pertanian, transportasi, dan lain sebagainya. Dampak Perang Dunia Pertama bagi dunia. Yang pertama itu ada dampak di bidang ekonomi adalah hilangnya uang dan sumber daya.
negara-negara yang terlibat harus menginvestasikan banyak sumber daya alam seperti senjata, memperkuat tentara mereka, serta mengembangkan teknologi yang baru. Jadi sebelum perang itu Jerman udah muncul sebagai negara dengan kekuatan industri yang baru. Namun karena kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Pertama itu, jadi buat Jerman tuh kehilangan itu semua, sebagian besar dari kekuatan industri mereka. Lalu yang kedua ada dampak bagi bidang sosial. Yang pertama itu ada banyaknya korban yang tewas, terluka, bahkan hilang. Berlangsungnya Perang Dunia Pertama selama kurang lebih 4 tahun itu mengakibatkan sekitar 10 juta pasukan militer tewas dan diperkirakan melukai 21 juta orang militer dan sipil. Jumlah pasukan militer yang tewas paling banyak itu ada di Jerman dan Rusia dengan 1,77 juta jiwa dan 1,7 juta jiwa. Sementara itu, para ahli memperkirakan kurang lebih ada 13 juta penduduk sipil yang meninggal. Yang kedua, negara-negara Eropa banyak kehilangan kaum pemuda akibat keikutsertaan para pemuda dalam perang. Yang ketiga itu ada meningkatnya peran perempuan akibat berkurangnya para pemuda di Eropa disebabkan karena Perang Dunia Pertama itu. Yang keempat ada menurunnya angka kelahiran terutama di Prancis. Selanjutnya ada di bidang politik. Yang pertama itu lahirnya negara-negara dengan kekuatan baru yang ingin memerdekakan negara mereka. Jadi banyak negara yang memisahkan diri atau memutuskan untuk merdeka bebas dari kekuasaan negara yang lain. Contohnya itu ada Rumania, Cekoslovakia, Polandia, Finlandia, Hongaria, dan Yugoslavia. Yang kedua itu dibentuknya LBB atau Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa itu kayak organisasi yang dibentuk buat penyelesaian pertentangan atau konflik melalui cara damai, yaitu dengan diplomasi dan negosiasi serta melucuti senjata dan mencegah perang. LBB itu dibentuk pada tahun 1920. Setelah dilakukannya konferensi perdamaian di Paris pada tahun 1919, LBB tuh ternyata gagal buat nyegah terjadinya perang. Soalnya pertempurannya tuh masih berlanjut pada perkembangan berikutnya. Makanya tuh nanti ada Perang Dunia Kedua. Pasca Perang Dunia Kedua, LBB itu resmi dibubarkan. Perannya tuh digantikan oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu ada sampai sekarang. Yang ketiga itu runtuhnya 4 kekaisaran besar di Eropa. Eropa tuh basis kekuasaan monarki terbesar di dunia. Di antaranya ada Kekaisaran Jerman, Turki, Rusia, dan Ottoman. Kemenangan Perang Dunia Pertama di pihak sekutu mengakibatkan kekuasaan monarki itu hancur. Jadi kerajaan-kerajaan tersebut tuh kemudian berubah gitu pemerintahannya jadi republik. Dampak lainnya tuh muncul seperti paham-paham atau ideologi baru, contohnya Nazi di Jerman, fasisme di Italia, komunisme di Rusia, militer di Jepang, dan nasionalisme di Turki. Pada awal 1918, Jerman berada di posisi kuat, sementara Rusia sudah meninggalkan perang sebelumnya yang membuat Jerman semakin kuat. Namun sejumlah peristiwa terjadi justru membalikkan keadaan. Inggris dan Prancis melakukan serangan balik dengan kuat setelah Michael Jerman melakukan serangan balik pada Maret 1918. Di sisi lain, Angkatan Laut Jerman melakukan pemogokan kerja. Pada April 1917, Amerika Serikat bergabung dalam perang melawan Jerman. Sekutu Jerman menyadari bahwa tak bakal lagi memenangi perang. Para tentara Jerman juga meminta pemerintah untuk berhenti. Ditambah di Jerman kekurangan pasukan dan perbekalan hingga terancam menghadapi invasi. Lalu pada 9 November 1918, Kaisar Wilhelm penguasa Jerman mengundurkan diri. Jerman kemudian menandatangani kesepakatan gencatan senjata dengan nama Perjanjian Versailles pada 28 Juni 1919. Perjanjian ini merupakan perjanjian damai yang secara resmi mengakhiri Perang Dunia I antara sekutu dan Kekaisaran Jerman. Perjanjian yang berlangsung di kota Versailles, Prancis, digunakan untuk meminimalisir kerugian yang lebih parah. Perjanjian ini berisi pembatasan kekuatan militer Jerman.
penyerahan beberapa wilayah Jerman kepada sekutu, dan ganti rugi perang harus dibayarkan oleh Jerman, dan juga pelabuhan Danzig berada di bawah PBB. Meski Perang Dunia sudah berakhir, banyak tentara yang menderita syok berat atau cacat karena sulit melupakan kengerian perang.